إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yaitu kaitan kajian yang berkaitan dengan masalah fikihiyah. Dan kita sudah masuk ke masalah yang kelima dari pembahasan yang terkait dengan masalah sholat, yakni tentang kewajiban dari sholat tersebut. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat, dan sekarang kita akan membahas tentang wajib sholat. Ya, maknanya apa? Tentang wajib sholat ini, apa bedanya dengan rukun sholat? Dijelaskan oleh penulis bahwasanya apabila seseorang sengaja dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, ya, maka dalam hal ini sholatnya batal. Sholatnya batal. Ya, apakah dia sengaja ataukah tidak sengaja, maka sholatnya batal. Berbeda dengan wajib yang apabila terlupa, ya, yang apabila terlupa maka dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Adapun kalau seseorang sengaja meninggalkan kewajiban dari kewajiban salat, maka dalam hal ini perbuatan tersebut akan membatalkan salatnya. Ya, berbeda kalau dia lupa, maka dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis di sini, wajibatuha samaniyah, dan wajib salat itu ada 8. Tabtulus salata wa tabtul salatu bitarkiha amdan, yaitu salat itu akan batal jikalau ditinggalkan secara sengaja. Wa tasqutu sahwan wa jahlan, ya, sedangkan kalau dia lupa, ya, atau dia tidak mengetahui hal itu, yajibu disahwi anha sujud sahwi, maka wajib baginya untuk melaksanakan sujud sahwi. Ya, wajib baginya untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi bagi yang dia terlupa di dalam melaksanakan kewajiban dari kewajiban salat, ya, maka yang harus dilakukan adalah dia menggantinya dengan sujud sahwi. Jikalau dia sengaja meninggalkannya, ya, dia tidak mengerjakannya, maka dalam hal ini para ulama kita mengatakan sholatnya batal dan dia harus mengulang kembali sholatnya. Ya, sebagaimana yang diterangkan, ya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja kewajiban dari kewajiban salat itu? Yang pertama adalah jami'ut takbirat ghairi takbiratil ihram, yaitu seluruh takbir
selain dari takbiratul ihram. Ya, seluruh takbir-takbir selain dari takbiratul ihram. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal. Dan takbir-takbir ini dinamakan dengan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, seperti misalkan keadaan berdiri. Ya, kemudian ketika dia hendak ruku, maka dia bertakbir. Nah, takbir ini dinamakan dengan takbir intiqal. Ya, takbir ini dinamakan atau diistilahkan dengan takbir intiqal. Ya, dan ini dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, takbir ini dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah berlalu bagi kita pembahasan tentang apakah boleh lafaz takbir itu diganti dengan selain dari Allahu Akbar atau tidak. Ya, yang rajih dalam masalah ini, walaupun di sana ada pendapat dari sebagian ulama, ya boleh menggantinya dengan lafaz yang lain yang memiliki makna yang sama. Ya, akan tapi kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapati bahwa beliau alaihi salatu wassalam tidak mengganti lafaz takbir itu selain dari Allahu Akbar. Ya, selain daripada Allahu Akbar. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa membaca takbir ini di setiap perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, atau diistilahkan tadi dengan takbir intiqal. Dengan takbir intiqal. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertakbir pada setiap bangun dari ruku, kemudian hendak sujud, kemudian bangun dari sujud, dan hendak duduk di antara dua sujud. Ya, hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala dan juga Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hasan sahih. Ya, hadis tersebut hasan sahih. Mengenai istilah hasan sahih ini, para ulama berbeda pendapat ya tentang istilah yang diistilahkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ya, akan tetapi secara khulasahnya, secara kesimpulannya, yaitu apabila ada suatu hadis ya dinilai oleh ahli hadis dengan hasan atau sahih, maka hadis tersebut adalah hadis yang dapat dijadikan hujjah. Ya, yang dapat dijadikan hujjah dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum. Ya. Faqad wadaba Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an-mat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan cara salat yang seperti ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan takbir-takbir tersebut ya sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan faedah kepada kita ya tentang wajibnya kita mengikuti tata cara salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menggunakan lafaz amr, menggunakan bentuk kalimat perintah, sedangkan perintah menurut ilmu usul fikih ya mereka mengatakan al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ya, kecuali ada qarinah, ada illatnya, ada dalil lain yang memalingkan
dari hukum asalnya. Kalau misalkan tidak ada, maka hukum tersebut kembali kepada hukum asalnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ya, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia melakukan salat ya tidak seperti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal ini ya bentuk kecintaannya ini tidaklah sempurna. Ya, bentuk kecintaannya tersebut tidaklah sempurna. Terlebih-lebih lagi eh, ibadah salat ini yang merupakan ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan juga ibadah yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sukai. Ya, tidak ada ibadah yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sukai melainkan salat. Melainkan salat. Ya, lalu gimana jadinya kalau misalkan ada seseorang dia mengaku-ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi dia tidak mau dan enggan mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan yang hanya ingin diakui saja atau ucapan yang kurang ya atau istilahnya omong kosong. Ya, orang yang ngaku cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak mau mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang yang bohong di dalam kecintaannya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk berusaha yang mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, walaupun sekali lagi dalam masalah salat ini banyak sekali khilafnya, banyak sekali persisian ulama di dalamnya. Akan tapi dalam hal ini kita ambil yang kuat di antara pendapat ulama tersebut. Ya, walaupun misalkan kita mengikuti satu mazhab tertentu, ya satu mazhab tertentu, ya kemudian ternyata pendapat mazhab yang kita ikuti ini menyelisihi dalil, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan mazhab itu dan mengikuti dalil. Ya, karena inilah yang diajarkan oleh para imam kita. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, semuanya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengagungkan dalil. Untuk mengagungkan dalil. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Kullama qultu wa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli fa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa la taqalliduni." Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap apa yang aku ucapkan, sedangkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi ucapanku, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk diikuti dan janganlah kalian bertaklid kepada aku. Inilah yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada murid-muridnya. Nah, bagi kita yang betul-betul mencintai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala harusnya berbuat seperti apa yang diwasiatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, jadi cara sholat apapun yang kita mungkin kita telah mengetahuinya, ternyata cara sholat kita ini bertentangan atau bertabrakan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan tata cara sholat kita yang kita sudah dapat dan mengambil tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini yang pertama, yaitu kewajiban sholat. Yang pertama yaitu melakukan takbir ya pada setiap kali perpindahan selain dari takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram sudah kita bahas, bahwasanya takbiratul ihram ya itu adalah rukun salat. Ya, tidak sah seseorang melakukan salat kalau dia tidak takbiratul ihram.
Kemudian yang kedua, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. Baik itu diucapkan oleh imam, ya, dan juga diucapkan oleh orang yang sholat sendirian. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakabbiru hina yaqumu ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertakbir ketika hendak berdiri melaksanakan salat. Tsumma yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika hendak ruku. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hina yarfa' salbahu minar raka'ah. Ketika beliau alaihi salatu wassalam mengangkat sulbinya, ya, dari ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau berkata lagi, ya, sedangkan beliau dalam keadaan berdiri, ya, mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ya, rabbana walakal hamdu. Ya, terkait dengan salat makmum, ya, tadi hanya disebutkan imam dan munfarid, yaitu imam, yaitu salatnya imam dan salatnya orang yang sendiri. Ya, telah disebutkan bahwasanya kedua golongan ini wajib untuk membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan yang tidak ada di sini adalah tentang makmum. Ya, apakah makmum mengikuti ucapan imam yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, ataukah cukup mengucapkan rabbana walakal hamdu? Ya, rabbana walakal hamdu. Disebutkan di sini bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, ya, kalau kita mau sampai sini saja sih tidak apa-apa. Ya, walaupun dilanjutkan dengan lafaz zikir yang lain yang warid dari Nabi SAW, maka ini lebih baik. Ya, di sana ada lafaz zikir yang Nabi SAW baca, ya, ketika beliau i'tidal setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, beliau melanjutkan dengan mil'us samawati wal ard wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ya, kalau misalkan kita baca ini maka itu lebih baik. Ya, lebih baik. Disebutkan di sini bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ini dibaca oleh imam dan juga makmum, dan ini menurut pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya imam dan makmum membaca dengan bacaan yang lengkap tadi. Ya, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Adapun imam yang lain seperti Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, ya, mereka mengatakan la yazilul imamu ala qawlihi sami Allahu liman hamidah. Ya, mereka mengatakan bahwa imam, ya, tidak melebihkan dari pengucapan sami Allahu liman hamidah. Jadi menurut mereka bahwasanya makmum itu hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah saja. Ya, tidak mengucapkan rabbana walakal hamdu. Sedangkan ucapan sami Allahu liman hamidah, ya, menurut tiga imam tadi tidak diucapkan oleh makmum. Tidak diucapkan oleh makmum. Ya, makmum hanya sekedar membaca rabbana walakal hamdu. Ya, rabbana walakal hamdu. Kan tapi Allahu alam, dalam hal ini Anda lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, di mana Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan bahwasanya ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu itu
dibaca oleh oleh imam dan juga makmum. Oleh imam dan juga makmum, ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala al-imamu, ya, Rabbana walakal hamdu faqulu, maka ucapkanlah, ini apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu, ya, maka ucapkanlah kalian Rabbana walakal hamdu, ya, Rabbana walakal hamdu, ya. Secara zahir dari hadis ini, ya, secara zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Akan tapi hal ini tidak menafikan bahwasanya makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan irsyad, ya, hanya memberikan arahan dan bimbingan. Ya, arahan dan bimbingan. Ya, jadi bentuk amar di situ, ya, fungsinya adalah untuk bimbingan, ya, karena mungkin ada ilatnya bahwa sebagian sahabat ketika Allah liman hamidah di antara mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, memberikan bimbingan, ya, apabila makmum mendengar imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka hendaknya makmum membaca Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Dan juga secara zahir dari hadis tersebut, imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Tetapi sekali lagi, hal ini tidak menafikan bahwa imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, ya, mengucapkan hal itu. Mengucapkan Rabbana walakal hamdu, dan kita ketahui bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam di dalam salat-salat beliau, ya, khususnya dalam salat yang wajib, yang fardu, beliau senantiasa menjadi imam salat. Beliau senantiasa menjadi imam salat. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan seperti itu, kan Rasulullah SAW yukabbiru hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarka' qalbahu min ar-rak'ah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, dalam hal ini Allahu a'lam, ya, Anda lebih condong kepada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang menyatakan bahwasanya imam dan juga makmum sama-sama membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Dan jika lo ingin ditambahkan lagi, ya, diziadahkan lagi, ditambahkan lagi dengan lafaz doa yang lain yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang betul-betul datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sesuatu yang lebih afdal. Ya, sesuatu yang lebih afdal. Kemudian yang ketiga, qaulu Rabbana walakal hamdu lil ma'mum faqat. Ya, sedangkan di sini disebutkan bahwasanya ucapan Rabbana walakal hamdu ini diperuntukkan untuk makmum saja. Ammal imam wal munfarid, ya, fayusannu lahum al jam'u bainahuma. Ya, sedangkan bagi imam dan orang yang salat sendirian disunahkan kepada mereka untuk menggabungkan keduanya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu al-mutaqaddam. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah lalu, oleh hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu wa fihi, dan juga berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu di mana di dalamnya disebutkan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Ya, sebagaimana yang tadi telah diterangkan hadisnya dan juga dibahas, ya. Kemudian yang keempat yaitu ucapan subhana rabbiyal azim maratan fir ruku', yaitu ucapan subhana rabbiyal azim satu kali di dalam ruku'. Jadi yang wajib itu sekali. Adapun 2 dan 3-nya maka ini adalah sunnah. Ya, 2 dan 3 ini adalah sunnah.
Dan perhatikan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahkan kalimat setelah lafaz azim dengan kalimat yang lain. Ya, dan kita sering mendengar ya sebagian dari kaum muslimin ya mereka menambah lafaz dari lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, ya kemudian kita tambah wabihamdi, ya. Padahal kalau misalkan kita mencukupkan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini lebih baik. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabatnya itu Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Bara bin Azib ini satu doa yang apabila dibaca olehnya ketika hendak tidur, kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya meninggal ya pada saat tidur itu, maka meninggalnya ini terhitung meninggal di atas fitrah. Yaitu meninggal di atas fitrah. Ya di sana disebutkan ya di dalam doa tersebut lafaznya amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya. Ya, lafaz yang itunya awalnya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajjahtu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika. Ya. Kemudian la manja wa la manja illa ilaika. Kemudian amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu mengganti lafaz wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya, nabinya diganti dengan rasul. Sehingga lafaz itu berbunyi wa bi rasulika alladzi arsalta. Ya, sedangkan lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Al-Bara bin Azib mengucapkan hal tersebut, yaitu beliau mendengar Al-Bara bin lafaz Nabi itu dengan Rasul. Maka Nabi SAW menegur Al-Bara ibn Azib dan beliau mengatakan kepada Al-Bara ibn Azib untuk tidak mengganti lafaz tersebut. Tetap Anda membacanya dengan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu dengan nabi yang engkau telah utus. Nah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya setiap doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya doa dan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita merubah-rubahnya. Jangan kita merubah-rubahnya. Ya, walaupun perubahan yang kita lakukan itu apakah dengan menambahkannya atau dengan mengkurangkannya, ya atau merubah lafaznya, menurut kita itu baik, maka pada hakikatnya itu tidaklah dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz-lafaz doa dan zikir itu pada hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya lafaz-lafaz doa dan zikir tersebut. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lafaz-lafaz doa dan zikir itu kepada kita semua. Maka dari itu ya janganlah kita mengganti dan merubah lafaz-lafaz doa dan zikir itu. Ya jangan. Walaupun lafaz-lafaz dan doa yang diganti itu ya sudah banyak dikerjakan oleh masyarakat. Ya sudah banyak dikerjakan oleh masyarakat. Namun yang menjadi patokan di sini bukan banyaknya masyarakat yang mengerjakan. Karena ini masalah ibadah. Dan hukum asal ibadah adalah tawakuf. Yaitu menunggu dalil. Ya, dan haram bagi kita untuk berubah-ubah bentuk ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu kalau kita di dalam mengucapkan lafaz zikir ruku ini kita
sudah terlanjur menambahkannya dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka hendaknya kita hapus lafaz wa bihamdihi. Karena yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berupa subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Kemudian kewajiban yang kelima, ya, yaitu ucapan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Dan sekali lagi jangan kita menambah-nambahkannya. Ya, jangan kita menambah-nambahkannya dan juga jangan diganti. Ya, kita ucapkan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga perintahkan kita untuk mengikuti tata cara salat beliau alaihi salatu wassalam. Subhana rabbiyal a'la. Ya, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dalam sujud ini kita mengucapkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat a'la, memiliki sifat yang tinggi. Ya, kalau tinggi tentunya di atas. Tidak di samping, tidak di depan, tidak di kanan, kiri, tidak di bawah. Ya, kalau kita melihat gedung tinggi, ya gedung tinggi ke atas. Ya, kecuali kita katakan gedung lebar, ya, tentunya lebar ke samping. Ya, dari sini jelas ya akidah salafus saleh yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Berada di atas, dan wajib bagi kita untuk meyakini hal ini. Dan wajib bagi kita untuk menetapkan hal tersebut. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala fil a'la. Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Fauqas samawat. Ya, berada di atas langit. Ya, ala arsyis tawa, yang tinggi di atas arsy-Nya, yang tidak menempel dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menempel dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari alam semesta ini. Ya, ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yang dia beristiwa di atas arsy. Sebagian dari kalangan orang-orang yang menyimpang, ya, dari kelompok Jahmiyah, dari kelompok Mu'tazilah, dari kelompok Asy'ariyah, ya, mereka menafikan, menolak sifat ini dan merubahnya dengan dengan makna yang lain. Ini pada hakikatnya adalah penolakan. Ya, mereka mengatakan kalau kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh tempat. Ya, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan alam semesta sama sekali. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Kalau makhluk dikatakan si fulan itu beristiwa di atas kasur, ya, di atas dipan, maka tentunya dalam masalah ini si dipan itu lebih besar daripada si fulan itu. Namun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akbar, dan kita katakan Allahu akbar. Ya, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mesti bahwasanya sesuatu yang ada di atas itu lebih kecil daripada yang di bawahnya. Ya, contohnya adalah langit dengan bumi. Ya, langit itu di atas. Dan langit tidak membutuhkan bumi. Buktinya tidak ada tiang-tiang yang menyanggah langit-langit itu. Dan kalau kita lihat, langit-langit itu lebih besar ukurannya daripada bumi. Ya, kalau makhluk dengan makhluknya aja bisa seperti itu, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi di dalam ucapan subhana rabbiyal a'la, ya, sekaligus juga untuk menunjukkan pada kita tentang keberadaan Allah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi. Ya, tidak ada satupun dari makhluknya yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita ucapkan subhana rabbiyal a'la ini 1 kali. Dan ini yang wajibnya ya ketika sujud. Ya, adapun 2 dan 3 sekali lagi itu hukumnya adalah sunnah. Liqauli Hudzaifah fi hadisihi, berdasarkan ucapan Hudzaifah di dalam hadisnya di mana beliau mengatakan kana ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dan di dalam sujudnya beliau alaihi salatu wasallam mengucap subhana rabbiyal a'la. Ya. Wa tusannu ziyadatu tasbih fi sujud war ruku' ila salas. Ya, dan disunahkan menambah di dalam bertasbih pada saat sujud dan ruku sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita membaca 2 dan 3-nya maka ini hukumnya sunnah. Ya, bahkan kalau misalkan kita tambahkan yang lebih dari itu, ini juga sunnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lama rukunya ini sama dengan lama berdirinya beliau alaihissalam. Ya, kemudian sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sama dengan lama rukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bacaan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang-panjang. Kalau beliau salat sendiri, maka beliau membaca di rakaat pertama surah Al-Baqarah, kemudian rakaat kedua surah Ali Imran, kemudian di rakaat ketiga beliau membaca surat An-Nisa, ya, kemudian di rakaat keempat beliau membaca surat Al-Maidah, ya, kadang beliau membaca surat Al-Maidah dulu, kemudian baru baca surat An-Nisa, ya, panjang-panjang. Terkadang satu rakaat itu beliau menggabungkan 2 surat yang panjang-panjang tadi, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini sangat panjang, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa rukuknya Nabi SAW sepanjang berdiri. Ya, sepanjang berdiri. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya bacaan tasbih ya yang kita baca lebih dari 3 kali ini dibolehkan dan itu hukumnya tambahan dan itu hukumnya sunnah. Ya, dan itu hukumnya sunnah. Ya, dan kalau misalkan kita sholat mengimami manusia, maka hendaknya kita membaca di dalam ruku dan sujud kita sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Terlebih-lebih lagi kalau misalkan ada makmum yang sholat di belakang kita, ya, yang sudah sepuh, yang sudah tua, tentunya harus kita lebih lembut lagi cara sholat kita. Ya, jangan terburu-buru. Kemudian selanjutnya yang ke-6 yaitu qauluhu rabbighfirli bainas sajdatain li hadis Hudzaifah, yaitu ucapan rabbighfirli. Ya, di sini ada beberapa lafal bacaan zikir di antara 2 sujud yang silahkan bisa dipilih. Ya, bisa membaca rabbighfirli saja atau rabbighfirli saja atau dengan lafaz doa yang lain yang memang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca hal itu di antara 2 sujud. Hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala yang mengatakan anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbighfirli. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa mengucapkan di antara 2 sujud rabbighfirli. Ya, rabbighfirli. Kalau misalkan kita tambahkan rabbighfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni, ini juga dibolehkan. Ya, karena memang ada riwayatnya dan warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau misalkan hanya ingin mencukupkan rabbighfirli saja, maka ini juga boleh. Dan ucapan ini masuk ke dalam kewajiban dari kewajiban
sholat. Kemudian selanjutnya adalah at-tasyahhudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Yaitu tasyahud awal ya selain dari orang yang berdiri ya ketika menjadi imam dalam keadaan lupa. Ya kalau misalkan dia langsung berdiri ya tidak tasyahud awal ya kemudian sudah diingatkan dan dia posisinya sudah berdiri tegak, maka yang harus dilakukan tetap ya sebagian dari imam-imam masjid yang tidak paham tentang masalah ini. Ya, ketika dia sudah berdiri lupa, kemudian diingatkan subhanallah, ya dia duduk lagi. Dia duduk lagi. Yang benar dia tetap berdiri dan makmum mengikuti imam. Ya, dan makmum mengikuti imam. Karena dalam hal ini imam tidak salah. Ya, hal ini sebagaimana yang terjadi pada sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud diantaranya dan juga yang lain bahwasanya bahwasanya sahabat Mughirah bin Syu'bah suatu ketika lupa ya di dalam tahiyatnya tasyahudnya ya beliau langsung berdiri kemudian diingatkan kemudian Mughirah mengisyaratkan kepada makmum untuk mengikutinya ya isyarat ya ya dan setelah selesai sebelum salam beliau sujud sahwi ya kemudian beliau radhiyallahu taala mengatakan bahwa demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإنه لا يجب عليه الوجوب متابعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الأول لم يعد إليه. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau lupa yang pertama beliau tidak kembali lagi. Khabarahu wajabarahu bisujudi sahwi. Kemudian beliau alaihissalam menggantinya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Wa tasyahudul awal huwa at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, inilah lafaz yang kita baca di tasyahud yang awal. Ya, kemudian di sini ada permasalahan ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari ya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab Tamamul Minnah tentang penggantian lafaz assalamu alayka diganti dengan assalamu ala nabi. Ya, apakah hal itu boleh atau tidak? Karena yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Dalam hal ini Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya menyebutkan beberapa asar. Ya, di antaranya asar dari yaitu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala dan juga selainnya yang mereka salat mengganti lafaz alaika dengan assalamu ala nabi. Ya, mereka mengatakan kunna naqra assalam qabla wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bisalami alaika ayuhan nabi. Ya, kami dahulu membaca lafaz salam ya sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alayka. Ya, walakin ba'da wafatihi ya dan setelah wafat beliau maka kami mengucapkan assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ini tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Ya, tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain.
Dan kalau misalkan kita mengucapkan assalamu alaika, ya di sini ada dhamir anta alaika. Kalau kita ucapkan alaika, dhamir anta itu harus ada orangnya di hadapan kita. Sedangkan Nabi SAW sudah wafat. Ya, maka yang kita ucapkan adalah assalamu ala nabi. Ya, assalamu ala nabi. Tidak lagi kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya, karena sekali lagi alaika itu dhamirnya adalah anta, yaitu kata ganti anta, kata ganti orang kedua. Ya, dhamir di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga, itu ada 6, yaitu huwa humahum, kemudian hiya humahunna yang tidak ada di hadapan kita. Kemudian dhamir mukhatab atau kita kenal dengan kata ganti orang kedua, yaitu kata ganti orang yang kita ajak. Dan ini juga ada 6, ya, laki-laki dan perempuan. Anta, antum, antum. Anta orang sendiri laki-laki, kemudian antum kedua laki-laki, kemudian antum 3 lebih. Kemudian anti, antum, antunna, anti wanita 1 orang wanita, ya. Kemudian antuma 2 orang wanita, kemudian antun 3 orang lebih. Dan ini yang ada di hadapan kita. Seperti ucapan kita kaifa haluka, bagaimana kabar antum? Ya tentunya orang itu ada di hadapan kita. Kaifa haluka. Ya. Nah, maka dari itu para sahabat radhiyallahu taala ya diwakili oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, dan riwayat dari beliau ini riwayatnya sahih. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab Tamamul Minnahnya. Bahwasanya para sahabat di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud ya membaca salam ini setelah beliau wafat, ya setelah Nabi SAW wafat, dengan menggantinya dengan mengucapkan assalamu ala nabi sallallahu assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dan disebutkan di sini bahwa tasyahud awal itu ya hanya sampai ucapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tidak dilanjutkan dengan yakni salawat Ibrahimiyah. Ya, tidak dilanjutkan dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban selanjutnya, dan ini adalah kewajiban yang terakhir disebutkan dalam kitab ini, yaitu al-julusu lahu ay at-tasyahhud al-awwal di hadis Ibnu Mas'udin marfu'an idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Ya, yaitu duduk. Ya, duduk padanya. Yaitu ketika mengucapkan tasyahud, ya, hendaknya kita duduk. Hal ini berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang marfu, yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan, apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Ya, at-tahiyatu lillah. Oleh hadis Rifa'ah Ibn Rafi' disebutkan fa idza jalasta fi wasfi shalah fatma'in, dan apabila engkau duduk di pertengahan salat, maka duduklah dengan tenang. Waftarish, ya, waftarish fakhidaka al-yusra summa tashahhad. Ya, kemudian iftirashlah, ya, yaitu dudukilah kaki kiri kamu. Ya, duduk iftirash, ya, dengan tidak melipat kaki kiri ke bawah kaki kanan, tapi dia didudukkan, kemudian bertasyahud. Ya, bertasyahud. Ya, ini di antara kewajiban-kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Baik, mungkin kita tambahkan lagi di sini
tentang masalah yang keenam, yaitu yang berkaitan dengan sunnah sholat. Ya, setelah itu insya Allah pada pekan depan kita akan bahas tentang pembatal sholat. Nah, di sini disebutkan masalah yang keenam, yaitu tentang sunnah sholat. Tentang sunnah sholat. Dan ini ada dua. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah, dan yang kedua sunnah qauliyah. Yaitu sunnah yang berupa perbuatan, dan juga sunnah yang berupa ucapan di dalam sholat. Adapun sunnah fi'liyah atau perbuatan, ya seperti apa? Yang pertama adalah raf'ul yadaini ma'a takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Seperti ini. Ya, mengangkat tangan. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan sekali lagi bahwa sunnah ini bukan berarti kita boleh meninggalkannya semau kita. Kalau misalkan memang kita tidak kerjakan, ya maka dalam hal ini kita tidak berdosa. Ya, kalau kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala. Namun kalau kita meremehkannya dengan mengatakan itu kan cuma sunnah saja, ya, yaitu suatu bentuk peremehan, maka yang kita dapat bukanlah pahala, ya, akan tapi yang kita dapat adalah dosa. Ya, karena dosa apa? Dan kenapa kita mendapatkan dosa? Ya, karena kita sedang meremehkan salah satu atau beberapa dari perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan kita tidak boleh meremehkan sedikit pun dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi sekali lagi disebutkannya sunnah di sini bukan berarti kita harus meninggalkannya. Ya, bahkan yang harus kita lakukan, hendaknya kita mencari ziyadah, mencari tambahan pahala dari sholat kita. Ya, kita di dalam melaksanakan sholat kita sudah dapat pahala. Kemudian kita tambahkan lagi, ya, dengan mengerjakan sunnah sholat tersebut. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan yang dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian mengangkat tangan lagi ketika hendak ruku. Ya, ketika hendak ruku. Wahattahuma akbar dzalika. Ya, wahattahuma akbar dzalika, dan bersedekap, ya, setelah itu. Lianna Malik bin al-Huwairis kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika. Ya, hal ini berdasarkan hadis Malik bin al-Huwairis, di mana beliau apabila beliau salat, ya, maka beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya, dan apabila beliau hendak ruku maka beliau mengangkat kedua tangannya, dan apabila beliau mengangkat dari kepalanya, ya, mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya, dan beliau mengatakan bahwa itu bahwa Rasulullah SAW melakukan yang demikian, ya, melakukan yang demikian. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه. Ya, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan meletakkan kedua tangan itu di di dadanya, ya, pada saat berdiri. Ya, jadi meletakkan tangan itu di sini, ya, di sini, di dada. Ya, di sini, bukan di sini. Bukan begini. Ya, ala sadrihi, bahwa yang dimaksud dengan ala di situ maknanya adalah fi. Ya, dia bermakna fi, yaitu pada,
bukan di atas dada. Ya, ada yang begini juga salat. Ini salah. Ya, atau begini, ini juga salah. Ya, yang benar adalah dia di dada. Dia di dada. Ya. Sebagian madhab ada yang menyebutkan bersedekap itu di bawah pusar. Di bawah pusar. Seperti madhabnya Hambali. Ini juga di bawah pusar. Dan juga yang lainnya. Kan tapi dalam hal ini hadis yang menyebutkan tentang bersedekapnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dada. Ya, di dada. Wa nadharahu fi mawdi'i sujudihi, ya, dan di antara sunnah salat adalah melihat ke arah tempat sujud dia, ya, melihat kepada arah tempat sujud, ya, dan haram baginya untuk melihat ke arah atas, tidak boleh, ya, tidak boleh kita salat begini, ya, atau begini-begini, selingak-selinguk, ini juga tidak dibolehkan, ya, sunahkan baginya untuk melihat tempat sujudnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian. Kemudian watafaraqathu baina qadamaihi qa'iman, yaitu kakinya agak merenggang, ya, ketika berdiri, ya, tidak rapat. Kemudian waqabada rukbatayhi biyadayhi, kemudian menggenggam, ya, dengkulnya dengan kedua tangan, ya, ketika ruku, yaitu kita memegangnya seperti ini, ya, dengkul kita kita pegang ketika ruku, begitu, ya, bukan juga gimana ya, bukan juga tangan kita bengkok, jangan juga terlalu di bawah. Kan terkadang kita suka melihat, ya, ada orang dia sholatnya seperti dia sudah megang dengkul, cuma tangannya itu bengkok, ya, atau dia memasukkan tangannya itu di antara pahanya, ya, fakhidaihi, ini salah, ya, atau dia memegang atau tangannya di bawah lututnya, ini juga salah. Yang benar dia pegang di lututnya, ya, kemudian tangannya itu tidak bengkok, dan dia luruskan punggungnya, ya. Kemudian wajah ala ra'sahu hayali. Nah, ya, ini tentang cara apa namanya ya, ini sunnah di antara sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang disunahkan bagi orang yang sholat untuk melakukannya, Kemudian yang terakhir yaitu sunnah yang berupa ucapan, ya, seperti doa iftitah, ya, setelah takbiratul ihram kita doa iftitah, maka ini hukumnya sunnah, ya, dibaca lebih baik. Kemudian wal basmalah, itu ucapan bismillah. Kemudian ucapan ta'awuz, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu hukumnya sunnah. Kemudian bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini juga hukumnya sunnah. Wa qawlu amin, dan ucapan amin ini juga sunnah. Wa ziyadah ala qira'atil fatihah, dan tambahan atas bacaan al-fatihah, yaitu setelah selesai kita membaca al-fatihah, maka bacaan selanjutnya ini hukumnya sunnah. Wa ziyadah ala tasbih ruku'i wa sujud, kemudian tambahan pada tasbih yang kita baca pada saat ruku dan sujud. Wa doa ba'da tasyahud qabla salam, dan doa setelah tasyahud sebelum salam, ini hukumnya sunnah, ya. Dan sekali lagi, ya, bahwasanya disebutkan sunnah di sini bukanlah dalam rangka untuk meremehkannya, hendaknya kita berusaha untuk mengerjakannya,
ya, dalam rangka mendapatkan ziyadah tambahan pahala dari sholat kita. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara perkara yang dapat menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba, selain dari hamba itu melakukan amalan-amalan yang wajib, ya, hamba itu melakukan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, dan insya Allah pada pertemuan bulan depan kita akan bahas tentang pembatal sholat. Wallahu taala. Ya, tafadhal. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya yang telah disampaikan. Izin bertanya Ustaz, kalau sujud sahwi itu apakah ada ketentuannya, bagaimana yang harus sujud sahwi setelah salam dan bagaimana yang sebelum salam? Ya, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya, sujud sahwi itu ya apakah kurang tadi telah disebutkan bahwasanya seorang itu melakukan sujud sahwi kalau dia meninggalkan perbuatan kewajiban sholat. Ya, dan caranya dilakukan sebelum salam. Dilakukan sebelum salam karena memang Nabi SAW melakukannya sebelum salam. Adapun di luar salam ini mungkin berdasarkan hadis bahwasanya Nabi SAW ketika beliau lupa, beliau sudah sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu diingatkan bahwasanya ada 2 rakaat lagi yang kurang yang beliau tidak kerjakan. Ya, ketika itu beliau sedang melaksanakan sholat duhur. Kemudian setelah diingatkan dan juga Nabi SAW bertanya kepada para sahabat bahwasanya yang mengingatkan ini benar, maka Nabi SAW mengajak lagi jamaah untuk masuk masjid dan beliau melakukan 2 rakaat sisanya dan beliau melakukan sujud sahwi sebelum beliau melaksanakan sebelum beliau melakukan salam. Ya, sebelum beliau melakukan salam. Mungkin yang dimaksud dengan ucapan tadi, dengan pertanyaan tadi, ya tentang melakukan sujud sahwi setelah salam. Ya, yang Anda ketahui, Allahu a'lam, bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Wallahu taala. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Melalui pesan chat di sini. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apabila terjebak macet sehingga tidak memungkinkan untuk sholat maghrib, jarak tempuh hanya dalam kota saja, apakah sholat maghrib dan isya boleh dijamak takhir, pelaksanaannya dengan 3 rakaat plus 2 rakaat atau 3 rakaat dan 2 rakaat? Ya, dalam masalah jamak, syariat ini telah membolehkan kepada kita ya untuk menjamak sholat tersebut ya dengan beberapa sebab ya, diantaranya adalah hujan, kemudian dalam keadaan sakit yang berat, kemudian kepada wanita istihadah dianjurkan untuk mengakhirkan sholat dan ini mengakhirkan sholat zuhur dan memajukan sholat asar. Ini dalam artian Nabi SAW menganjurkan kepada wanita yang istihadah untuk menjamak 2 sholat ya dengan pelaksanaannya jamak takhir. Nah, lalu bagaimana dengan macet? Ya, dengan macet. Apakah dalam masalah ini boleh dijamak?
Ya, kalau misalkan tidak memungkinkan untuk kita bisa menepi, kemudian kita turun, kemudian kita berwudu, kalau misalkan memang ada air, ya, atau ada warung terdekat, kita minta atau membeli air, ya, kemudian kita berwudu, dan memungkinkan bagi kita untuk sholat di tepi jalan, maka ini yang mesti kita lakukan. Karena dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis waju'ilat liyal ardu masjidan. Ya, dan telah dijadikan tanah ini oleh Allah Subhanahu wa taala untukku sebagai tempat sholat. Sebagai tempat sholat. Ini kalau misalkan kita sulit untuk mendapatkan masjid, maka silahkan kita sholat di mana saja, ya, selain kuburan dan juga kandang onta. Kalau misalkan kita memungkinkan bagi kita untuk menepi, ya, dan perbuatan kita tidak membuat macet yang lain, ya, atau kita masuk gang, menepi, kemudian kita sholat di sana dengan sholat di pinggir jalan, maka ini lebih baik. Ya, maka ini lebih baik. Dan di Saudi, ya, banyak di antara mereka yang melakukan cara sholat seperti ini. Ya, ketika mereka kena macet, mereka menepi, kemudian mereka sholat di pinggir jalan, baik itu secara sendiri maupun secara berjamaah dengan keluarga mereka. Ini biasa dilakukan di sana. Ya, memang untuk di Indonesia ini hal tersebut tidak terbiasa. Namun kalau misalkan kita lakukan dan perbuatan kita ini diikuti oleh orang yang lain, makin menjadi sunnah hasanah. Menjadi sunnah hasanah. Dan Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu min ujurihim syai'ah. Ya, barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang hasanah, ya, maka bagi dia ganjaran pahalanya dan ganjaran pahala orang-orang yang mengikutinya. Tidak akan dikurangkan sedikit pun dari ganjaran pahala tersebut. Ya, sekali lagi ini kalau misalkan memungkinkan bagi kita untuk mencari gang, ya, kemudian kita lihat ketika kita menepi ternyata mobil kita atau motor kita tidak tidak membuat macet yang lain, tidak memudaratkan, maka kita ambil wudhu, kita sholat di samping mobil kita. Ya, kita sholat di samping mobil kita. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak ada sajadah? Tanah itu suci. Ya, tanah itu suci. Karena hukum asal dari sesuatu adalah suci, sebagaimana kaidah usul mengatakan al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah suci. Ya, hukum asal dari segala sesuatu adalah suci. Nah, kecuali kalau misalkan memang kita sangat sulit untuk menepi, ya, apalagi mungkin di jalan tol, ya. Misalkan kita lagi di tol, kemudian kalau kita menepi, maka ini akan menambah macet lagi dan memudaratkan yang lain, maka dalam hal ini kita boleh menjamak sholat maghrib kita dengan sholat isya. Yang tadi disebutkan dengan cara menjamak akhirnya, yaitu melakukan sholat maghrib di waktu isya. Ya, di waktu isya. Seperti itu. Allahu Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Silakan. Mau bertanya Ustaz, terkait kalau misalnya kita bermakmum di tempat atau di masjid yang biasanya mereka melakukan kunut. Nah, kita kan nggak biasa ya kunut, karena memang secara syariatnya
beda pendapat Iya. ya, seperti itu. Ini bagaimana kita apakah ikut di kunutnya imam atau kita diam saja atau bagaimana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat dulu permasalahan hukum kunut ini pada sholat yang fardu. Ya, apakah hukum kunut dalam sholat yang fardu? Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang hukum kunut di dalam sholat fardu, khususnya sholat subuh. Ya, beliau mengatakan bahwa kunut di sini hukumnya sunnah. Kunut di sini hukumnya sunnah. Ya, di beberapa ashabnya, yaitu ulama dari ulama mazhab Syafi'i, menukil juga dari Imam Syafi'i rahimahullah taala suatu ucapan bahwasanya apabila seseorang itu tidak melaksanakan kunut, maka wajib baginya untuk sahwi. Ya, dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah taala berbeda pendapat. Ini pendapatnya berbeda. Yang satu menyebutkan sunnah, dan yang satu mengisyaratkan bahwasanya kunut ini adalah wajib. Ya, yang benar bahwasanya kunut ini tidak sunnah dan juga tidak wajib. Ya, tidak sunnah dan juga tidak wajib. Ya, adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan kunut subuh ya sampai beliau wafat, maka hadis tersebut ya derajatnya dhaif. Ya, hadis tersebut derajatnya dhaif dikarenakan kedhaifan salah satu dari perawinya. Ya, kedhaifan salah satu dari perawinya. Sedangkan kunut ini ya ini masuk ke dalam bab hukum ya, dan para ulama sepakat bahwasanya di dalam masalah hukum tidak boleh kita berhujjah dengan hadis dhaif. Dengan hadis dhaif. Dan juga hadis Anas bin Malik ini yang berderajat dhaif ini ya bertentangan dengan hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ya tidak melakukan kunut. Dan ada sahabat yang bahkan di antara mereka yang mengatakan bahwa kunut ini adalah bid'ah. Ya, kunut ini adalah bid'ah. Ya bunayya hada muhdats. Wahai anakku, ini adalah bid'ah. Ya, sahabat ini mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya hukum kunut ini ya tidak sunnah dan juga tidak wajib. Ya, dan pendapat yang tidak menyatakan bahwa ini tidak sunnah di antaranya adalah pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengatakan la yusannu bis subhi kunutun. Tidak disunahkan kunut di dalam salat subuh. Ya. Sedangkan kunut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada salat fardu biasanya beliau melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, bukan kunut yang biasa dilakukan oleh kita. Ya, Allahumma hdini fiman hadayat wa afini fiman afid dan seterusnya. Ya, dan kunut ini adalah kunut salat witir. Ya, kunut salat witir. Jadi kalau misalkan kita pakai doa tersebut kemudian kita pakai di salat fardu, maka ini tentunya menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan karena doa tersebut Nabi SAW mengajarkan ya khusus untuk salat witir. Nah, lalu bagaimana posisi kita sebagai makmum apabila kita ya melaksanakan salat berjamaah dengan imam yang kunut? Apakah kita ikut kunut atau tidak? Ya, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan hukumnya, bahwasanya hukum kunut itu tidak wajib dan tidak sunnah. Ya, yang sunnah itu adalah berdiri i'tidal, yang wajib itu adalah berdiri i'tidal. Berdiri i'tidal. Maka dalam hal ini, kalau misalkan kita mendapati imam kunut dan kita sebagai makmum,
dalam hal ini kita tidak mengikuti imam. Kita tidak mengikuti imam yang salah di dalam pelaksanaan sholatnya. Ya, kenapa dikatakan salah? Karena sekali lagi bahwa Nabi SAW tidak pernah melaksanakan kunut pada sholat subuh. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak melaksanakan kunut di dalam sholat subuh. Ya, dan kita hanya diperintahkan untuk mengikuti imam dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Tentunya untuk diikuti di sini adalah yaitu pada perbuatan-perbuatan yang tidak menyelisihi aturan tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalkan si imam itu ya menyelisihi aturan tata cara sholat Nabi SAW, tentunya kita tidak ikuti. Ya, banyak di antara imam-imam itu melaksanakan takbir yang salah. Ada yang begini, Allahu Akbar. Tentunya tidak kita ikuti. Ya, tentunya kita tidak ikuti. Ya, bagi mereka yang mengatakan bahwasanya kunut itu harus diikuti, maka konsekuensinya dia juga harus mengikuti ya cara sholat imam yang melaksanakan takbir yang dia mengangkat tangan di atas kepala. Padahal takbirnya Nabi SAW itu sejajar dengan daun telinga. Ya, sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Itu takbirnya Nabi SAW. Dia mengangkat tangannya Nabi SAW dalam takbir. Kenapa kita lakukan seperti itu? Kita tidak mengangkat tangan sebagaimana imam mengangkat tangan melebihi kepalanya. Ya, kalau misalkan orang yang mengatakan harus mengikuti imam dalam kunut, dia mengatakan, oh enggak dong. Ya, kita tidak ikuti. Kenapa? Kok Anda tidak mau mengikuti? Padahal tadi, ya hadisnya dalilnya jelas. Ju'ilal imam yu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bukankah ini merupakan dalil mutlak? Ya, ini sangat berat ya bagi mereka yang mengatakan harus mengikuti imam. Walaupun di sana ada beberapa pendapat dari kalangan ulama, tapi di sini yang kita ikuti adalah dalil. Yang kita ikuti adalah dalil. Apabila pendapat para ulama itu berselisih dengan dalil, maka bagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala tadi, yaitu tinggalkanlah ucapanku dan ikutlah kepada dalil. Ya, ikutilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita sholat di belakang imam yang dia melaksanakan kunut subuh, yang harus kita lakukan adalah kita tidak berkunut dan kita ikuti iktidalnya. Sebagian mereka pernah menyanggah, kalau begitu antum langsung saja sujud. Ya kita katakan tidak. Kenapa? Karena yang wajib bagi kita adalah mengikuti iktidalnya imam. Dan tidak boleh kita menyelisihi iktidalnya imam. Tidak boleh kita sujud ya sebelum imam sujud. Ya, adapun kunut kita tidak mengikuti, maka dalam hal ini tidak membahayakan salat kita, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Jelas Pak Syukur, Undang ya? Apa? jelas Ustaz. Cuma memang Iya. selama ini khawatir batal berjamaahnya itu akhirnya kita mengikuti imam dalam berkunut seperti itu Ustaz. Ya. Sudah jelas. Ya. Syukur. Ya jelas ya. Apa? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Albert, sudah habis? Baik, Ustaz, sepertinya sudah selesai, Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaan. Syukran saja, jazakallahu khair. Apa? Nah,
Baik, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, ya khulasah atau kesimpulan pelajaran kita dari pelajaran tentang bab sholat ini, yaitu hendaknya kita di dalam melaksanakan sholat, kita betul-betul berusaha mengikuti tata cara sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan apa? Dengan mempelajari tata cara sholat tersebut. Dan sekali lagi tujuan kita adalah agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar sholat kita juga memberikan faedah kepada kita berupa keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berupa pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang mesti diingatkan di sini bahwasanya disebutkan sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah salat itu bukan berarti kita seenaknya meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, ya, atau bukan berarti kita meremehkan sunnah-sunnah tersebut. Bahkan yang harus kita lakukan tetap semangat di dalam melaksanakan sunnah-sunnah salat tersebut, ya, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ziyadah tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Al-Akhbar ditutup. Baik, Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khair. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.